Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat. Apa kabar kalau untuk kita semuanya? Gimana kabar kalian guys? Malam Jumat guys. Gimana kalian sudah ngaji belum guys? Ayo guys, angkat kopi dulu. Yang puy. Ada kabar duka ya guys ya. Apa kayak Yatisam? Besok Taifung. Taifung nanti guys jam 2 sama jam 5 ya guys ya. Ini bisa meningkat di Taifung 8. Kabar dukanya, ya majikan kalian libur kerja ya guys ya. Jadi standby di rumah. CCTV memantau ini, banyak mata-mata. Alah, kayak Yatisam setiap hari juga majikan saya di rumah. Aduh ya guys ya, gimana hari ini kalian belanja di pasar sampai berapa ratus? Saya kayak Yatisam sampai habis $800. Semuanya dibeli. Soalnya kabar-kabar itu taifungnya sampai hari Sabtu. Bener nggak sih? Kayak Yatisam aja hari ini cuma belanja untuk 2 hari ke depan ya guys ya. Ya. Tadi aja ke pasar itu Yatisam itu sampai denger ya tukang penjualnya tuh kayak gini, coba aja setiap hari kayak gini kita ini bisa pulang cepet terus katanya. Masya Allah ya guys ya, berarti apa namanya Taifung ini membawa berkah untuk penjual sayur. Jadi semuanya laku, alhamdulillah ya guys ya. Ya guys, yang puy mumpung hari Jumat ya guys, kita berdoa dulu ya guys ya. Jangan lupa doakan orang tua kita yang sudah nggak ada ya guys ya. Teman kita yang lagi sakit juga semoga Allah sehatkan. Teman kita yang masih kesulitan ya guys ya, semoga Allah mudahkan. Kayau teman kita yang masih berjuang di rumah majikan, semoga sampai finish ya guys ya. Teman kita yang lagi bahagia, ya jangan lupa bersyukur. Jangan lupa telepon mamanya di Indonesia, sudah makan belum ma ya. Kalau belum, transfer uang. Wah ya itu mah yang ditunggu-tunggu kayak Sam. Iya nggak apa-apa ya guys, selagi kita masih bisa cari kerja, maksudnya selagi kita masih bisa cari uang gitu ya. Ya udah nggak ada salahnya berbagi ya guys ya. Hari ini ya guys ya, sambil santai, Kak Isam itu ngajak kalian ngobrol. Dimana inilah yang dikhawatirkan ya guys ya. Peran media sosial, Facebook atau sejenisnya ya guys ya. Dimana banyak majikan yang mulai show up ya guys ya. Tentang apa namanya mencari celah kesalahan kita. Apalagi ini udah nyebar. Beberapa majikan pendengar Yatisam juga ngomong, Kak Isam, majikan saya itu nunjukin ini ke saya itu malu. Kak Isam, majikan itu tiba-tiba minta paspor saya gara-gara lihat ini Kak Isam. Tapi nggak ngerti Kak Isam, ini kok bahasanya bahasa pager semua. Padahal kalian itu ya guys ya, udah ada tuh Google Translate ya guys ya, tinggal ditranslate aja ya kan. Nggak mau Kak Isam bahas aja deh. Kalian itu ya guys ya, ya wis yuk Kak Isam bahas ya guys ya, sambil santai nih. Jadi guys, ini mbaknya nih memang dari Indonesia ya guys ya. Yana Cece, di mana ini namanya itu Susila, terus XXX. Jadi 3 huruf di belakangnya. Kira-kira siapa ya? Kira-kira mbak siapa nih? Mbak Susilawati, Mbak Susila Nia. Ya pokoknya Mbak Susi ya guys ya. Ini Mbak Susi ya, mungkin Mbak Susi sekarang lagi ada di agensi atau dipulangkan langsung ke bandara. Ya kita nggak tahu ya. Kalau misalkan Mbak Susi mendengar video Kak Yatisam itu bukan tidak iba atau tidak prihatin dengan masalah Mbak, tapi ini sebagai edukasi untuk teman-teman ya guys ya, bahwa kalau sudah terjadi seperti ini siapa yang rugi, ya kan? Bahkan karena satu orang ya guys ya, karena masalah ini kita jadinya terdampak, ya kan? Cepetan dong guys, to the point. Oke. Jadi guys, majikan ini sharing ke media sosial di mana dia habis menginterminate cecenya. Inilah guys ya, keselnya kita nih ya guys ya. Bukan kita membela teman kita yang di interminate ya. Maksudnya tuh kita ini sudah dipecat gitu guys ya, udah di interminate gitu. Tapi kita tuh masih dijelek-jelekin gitu ya guys ya. Walaupun mukanya nggak kelihatan, walaupun namanya itu disamarkan ya guys ya. Tapi kan tapi kan kalau mbaknya melihat ini kan pasti bersedih ya guys ya. Jadi mbaknya ini umurnya 31 tahun ya guys ya. Adiknya kayak Yatisam berarti. Wah kayak Yatisam berarti udah tua. Ya nggak tua-tua banget guys ya, maksudnya ada ya 31 tahun ini Mbak Susi. Jadi dia ini berhutang ke 6 lembaga perbankan di Hongkong. Kira-kira apa aja ya guys ya? Kayaknya saya tahu Kak. Kayaknya Bank P, Bank H, Bank R, Bank H lagi. Kalian itu nebak-nebak aja. Ya yang jelas, karena Mbak Susi ini gagal bayar ya guys ya, majikannya itu kan mendapatkan surat, dimana surat itu kan tertera tagihan. Nah majikannya itu kepo, dijumlah semua tuh surat tagihannya Mbak Susi, dimana Mbak Susi ini memiliki beban setiap bulannya membayar $15.000 Hongkong. Dari mana cuy? Sedangkan gaji kita aja nggak ada sepertiga dari tagihannya guys ya, ya kan? Gaji kita cuma 4730 guys. Sedangkan Mbak Susi ini bebannya 3 kali lipat dari gajinya. Belum kan Mbak Susi itu kirim keluarganya guys ya. Nah gimana bisa untuk bisa membayar 6 lembaga keuangan? Akhirnya dampaknya apa?
Akhirnya dampaknya Mbak Susi ini ya kayak Tisam itu lihat ya depresi ya guys ya. Ada tipikal depresi, ada yang merenung ya guys ya, nggak mau makan, diem, ngamer ya guys ya. Tapi kan ini bukan kamar kita sendiri ya guys ya, dimana kita setiap hari harus bekerja, tuntutan kerja, bangun tidur kita harus ngelap lagi, iya kan. Kalau di rumah sendiri ya mungkin bersedih nungsep di kasur, kita kan nggak bisa di sini kerja sama orang ya guys ya. Walaupun kita suasana hatinya lagi nggak enak, pikirannya lagi nggak enak, ya tuntutan kerja ini kan bagian profesional ya guys ya, dimana majikan kita sudah membayar gitu, malah kita nggak kerja, ya kan malu. Nah Mbak Susi ini ya guys ya, ketahuan kan sama majikannya, sampai memohon-mohon tuh sama majikannya untuk tidak diusir, untuk tidak diinterminate guys ya. Bahkan majikannya ini ngungkap guys di media sosial bahwa Mbak Susi ini beberapa kali ingin melakukan yang namanya bundir, dimana dia nyayat-nyayat ini tangannya ya, sampai fotonya itu dilingkari, dimana ini ada pergelangan tangan, ini memang kena sayat-sayatan guys, di sini luka. Terus Mbak Susi juga mau, udahlah saya itu mati aja katanya, udah saya itu mau, iya ya kan, kita berdrama di rumah majikan ya guys ya, kalian bayangin aja guys, iya kan, udah majikan itu membutuhkan tenaga kita, malah kita merepotkan dengan berdrama, berakting ya guys ya, nangis guser-guser di situ, tolong bos jangan pecat saya bos, tolong bantu saya, hutangi saya bos untuk bisa membayar, iya kan, ya majikannya stres lah punya cece kayak gitu ya guys ya. Apalagi Mbak Susi ini nggak bisa bayar, otomatis tuntutan tagihan itu ya datang ke alamat majikan, nomor telepon majikan, nomor telepon rumah majikan. Gimana majikan kamu bisa makan enak gitu ya guys ya, sedangkan Mbak Susi ini kan harus dituntut masak ya guys ya, ngelamun, iya kan. Majikan ini pasti akan, oh ini nih cece saya ini kesulitan uang, mulai timbul curiga, uangnya mulai dikunciin terus semuanya, takut dicuri, iya kan. Terus juga Mbak Susi ini ya guys ya, pingsan katanya 3 hari berturut-turut, ini pingsan. Kayaknya mungkin Mbak Susi ini nafsu makannya hilang. Ya iyalah kak, kalau ditagih utang terus ya kita boro-boro bisa makan, iya kan. Inilah yang salah ya guys ya, dimana kita kerja menggunakan tenaga karena pikiran kita sendiri, jadi kita nggak bisa jaga kesehatan sendiri, nggak bisa profesional kerja, iya kan. Majikan ngelihat kayak gini yang ngeri lah guys, iya kan. Gimana kalau cece saya benar-benar bundir di rumah saya, iya kan, udah ngomongnya mau mati-mati aja kan. Gimana kalau cece saya ini nanti melukai dirinya, masuk rumah sakit, nanti nggak bisa saya pecat ini. Ya udah, majikannya itu mengakui kalau kerjanya Mbak Susi ini bagus, Mbak Susi ini bisa kerja, tapi ya itu karena dia harus mengeluarkan 15.000 setiap bulan, terus juga dia juga harus berhadapan dengan 6 finance, counter finance, 6 loh guys, nyerbu majikannya semua. Ya udah, angkat tangan majikan ini. Jadi akhirnya pada hari itu juga Mbak Susi itu disuruh capi alias interminate. Inilah ya guys ya, dimana dilemanya majikan memiliki cece yang cocok, tapi ya kadang yayai kayak gini. Saya kak, saya akui kak, majikan saya itu baik sekali, tapi sayanya yang yayai kak, saya terlalu banyak kali lubang kak, sampai akhirnya saya kepelosok sendiri. Inilah, ini adalah apa namanya, bukan rahasia lagi, selamat guys, kita sudah terkenal dimana yang naik cece berhutang kepada bank Hongkong banyak sekali. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya teman kita yang mungkin baik-baik saja membutuhkan paspornya untuk kepentingan yang benar, malah dicurigai, malah nggak dikasih paspornya, ya kan. Sampai pada akhirnya tadi ada yang cerita sama Kaisam, saya tuh mau ngajuin nikah di Hongkong, tapi nggak dikasih paspornya sama majikan Kaisam, dikirain mau hutang bank, ya kan. Nah jadi akhirnya teman-teman kita yang mau mengurus sesuatu yang benar itu jadi paspornya nggak dikasih ya guys ya. Itulah, jadi kalau kalian susah ngambil paspor, terus dicurigai mencuri sama majikan, ini adalah dampak di mana teman kita melakukan pelanggaran yang sudah di show up majikan ini sudah memberitahu nih teman-teman di Hongkongnya. Supaya apa? Supaya karena mengambil pekerja itu mahal ya guys ya, jadi supaya teman-teman yang ada di Hongkong, majikan ini supaya berhati-hati. Bahkan di note terakhirnya ini majikan ngomong, kalau kalian ingin melihat gambar lebih detailnya silakan PM katanya, personal message atau chat pribadi, di mana mukanya si Mbak Susi ini pasti akan di show up untuk majikan yang keponya berlebihan. Ini kan benar-benar memalukan ya guys ya. Ini Mbak Susi ini yang tabah ya Mbak ya. Jangan ini apa namanya, jangan patah semangat. Insya Allah walaupun Mbak Susi di sini punya persangkutan bank, kalau misalkan masalah keimigrasian Mbak Susi masih bisa cari majikan lagi, nggak jadi masalah. Insya Allah Allah itu pasti akan memberikan kesempatan kedua Mbak Susi untuk kembali ke Hongkong dan bekerja dengan baik-baik ya Mbak. Kalaupun Mbak Susi ini sudah ribet di Hongkong, setidaknya Mbak Susi ini bisa pergi ke Macau untuk memulai kerja yang baru. Pokoknya intinya ya guys ya, sebagai manusia walaupun kita diuji ya dengan kesalahan kita sendiri, selama kita memiliki niat untuk move on gitu, untuk memperbaiki diri, Allah tuh selalu akan memberikan jalan yang mudah gitu guys.
Yang sulit itu apa? Yang sulit itu kita tuh udah buruk sangka dulu ke depan. Kita bisa nggak ya? Kita mampu nggak ya? Iya kan? Makanya mulai sekarang Kaisar ngomong sama kalian yang mungkin saat ini lagi terhimpit seperti itu, jangan gali lubang lagi. Setidaknya apa sih yang harus dipertahankan kalau kalian sudah benar-benar tersudut seperti ini? Yang harus kalian pertahankan adalah paspor, dokumen kamu. Dimana kalau misalkan majikan kamu suruh cap ye, is okay, mau mandai. Karena ini adalah kesalahan kita dan kita harus terima konsekuensinya. Jangan lupa, katakan maaf sama majikan sudah mengecewakan dan keluar baik-baik setelah kalian menerima hak kalian. Kalian cari agensi lain dan cari majikan lain. Walaupun kalian harus tunggu visa di Hong Kong. Kalau kalian nggak punya duit, ya nggak jadi masalah. Kalian pergi ke Macau. Oke guys ya, mungkin itu aja nih, grup majikan yang heboh ya guys ya. Jadi mbaknya ini depresi ya guys ya. Kadang gusar-gusar sendiri, nangis sendiri, teriak-teriak sendiri. Itu kan bagian dari mental yang kena ya guys ya. Semoga teman-teman kita yang mungkin lagi mengalami hal seperti ini tetap dikuatkan lahir batinnya, tetap semangat guys. Kayak Sam dukung kalian, semangat. Manusia itu pernah bersalah guys. Manusia itu pasti punya hutang. Jadi walaupun kamu ada di titik ini, di titik rendah, di titik dimana teman-teman kamu itu menjauh, gak jadi masalah. Yang penting kamu punya Allah, dimana kamu harus memperbaiki diri. Ya saya bisa, insya Allah saya bisa, saya pasti bisa. Oke? Setuju ya? Aduh, hati-hati ya guys ya buat teman kita yang belum terjun di dunia ini, di dunia perbankan, jauh ya guys ya. Apalagi bank-bank perintilan kecil itu adalah resikonya gede banget untuk kamu dipecat. Karena terornya itu per 1 menit itu telepon berdering terus. Hati-hati buat kita semuanya guys ya. See you next video guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemoy.